Pagi hari ini temanya adalah menang atas peperangan rohani. Harus menang, saudara, ya. Harus menang di dalam musim peperangan rohani. Apakah musim peperangan rohani, saudara? Lawan kita bukan manusia. Lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara itu yang menyebabkan kita marah, penuh luka, kita sakit hati, kita mengalami pergumulan keuangan, kita mau membangkitkan keluarga kita. Nah, itu peperangan rohani. Kita perlu kuasa Tuhan untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Amin. Ayo buka kitabnya, saudara, di kitab 2 Timotius 2. Ya, 2 Timotius 2, mulai dari ayat yang ketiga. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya Anda dan saya ini pasukan doa. Amin. Ya, kita adalah pasukan doa. Makanya belajar lebih kuat lagi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Nah, pertanyaannya, loh Bu, kalau ikut Tuhan Yesus itu kok jadinya menderita? Nah, nanti dulu. Makanya benerin dulu. Penderitaannya penderitaan apa ini? Tuhan Yesus tidak pernah menghukum siapapun. Jadi Anda dan saya tidak hidup di dalam hukuman Tuhan, tetapi oleh karena pencobaan. Contoh, keluarga kita mengalami kehancuran. Itu akibat dari dosa kita. Kita mengalami kehancuran dalam keuangan. Itu akibat dari dosa kita. Semua dosa yang kita lakukan itu menimbulkan pertobatan. Nah, pertobatan itu untuk bisa menuju dari masa pertobatan menuju ke pemurnian, itu kan sakit kan secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, merasakan kesakitan secara daging maksudnya. Ya, daging kita itu akan merasa kesakitan untuk menuju pemurnian supaya tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi murni. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Jadi bukan Tuhan menghukum, kok dibiarkan kekurangan, kok dibiarkan bercerai, kok dibiarkan jadi miskin. Enggak. Justru itu adalah masa pertobatan menuju pemurnian. Untuk menuju pemurnian itu perlu yang namanya proses. Nah, prosesnya itu tuh. Itu yang disebut dengan penderitaan. Supaya kita itu tidak hidup dalam dosa terus-menerus. Nah, Alkitab mengatakan, ikutlah menderita. Jadi ikutin saja prosesnya. Ikut menderita, ikuti aturannya Tuhan, standarnya Tuhan. Agar supaya kita nggak berteriak-teriak terus. Tuhan nggak kuat, Tuhan nggak bisa. Bisa. Tuhan katakan apa? Prajurit yang baik. Nih. Prajurit yang baik itu tuh mendengar komando dari komandannya. Anda dan saya harus dibimbing oleh Tuhan. Itulah kenapa tiap-tiap hari harus saat teduh. Waktu kita saat teduh, kita itu lagi dibimbing oleh Tuhan. Ada pemimpin kita, ada yang menuntun kita. Makanya harus saat teduh. Supaya bimbingan Tuhan itu menguatkan kita semua, hidup kita jadi benar. Dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Memang betul. Anda dan saya lagi diproses soal keuangan, lagi diproses soal keluarga, lagi diproses soal kesehatan. It's okay. Prajurit tahu bagaimana harus berperang. Fokusnya bukan tentang aku masih sakit hati, aku masih kekurangan, aku masih minder, aku masih gak berdaya. Jangan habiskan waktu untuk itu. Kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Mulailah hidup di dalam pertobatan terlebih dahulu. Agar supaya Tuhan bisa tuntun kita. Gak bisa, saudara. Kita datang kepada Tuhan ucuk-ucuk, minta tuntunan, tapi gak mau bertobat. Gak bisa. Kita tidak akan pernah mau ikutin tuntunan Tuhan selama perbuatan dosa masih ada bersama-sama dengan kita. Masih berdosa, masih simpan luka, masih marah-marah, gak sabaran, karakter kita susah dibentuk. Gak bisa, saudara.
Semuanya itu harus tunduk. Makanya untuk menang di dalam peperangan, tundukkan dulu kedagingan kita. Gak mau diatur, gak mau dididik, gak mau belajar. Tundukkan semuanya itu. Dikatakan, prajurit yang sedang berjuang, ini kita lagi berjuang. Berjuang untuk memulihkan keluarga. Nah, waktu kita memulihkan keluarga, katakanlah, mungkin kok ada gesekan, ada sakit hati, ada kekurangan hal-hal yang lainnya itu, itulah yang harus kita perangi. Itulah peperangan rohani. Jadi bukan kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kok lama? Tuhan kok biarkan saya kayak begini? Anda lagi dibawa ke musim peperangan yang disebut dengan peperangan rohani. Amin. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita itu nggak salah terus. Kita selama ini nggak pernah berdoa ke gereja, ya asal-asalan. Ya, oleh sebab itu lagi dibentuk sama Tuhan. Lagi digiring sama Tuhan. Ayo nak, kembali kepadaku. Ayo nak, rasakan kembali kasih mula-mulanya Tuhan. Nah, agar supaya apa? Agar supaya cara kita hidup itu benar. Nggak sembrono lagi. Yang tadinya ngomong kasar, nggak kasar lagi. Yang tadinya nggak bisa sabaran, jadi sabar. Sehingga kualitas saat teduhmu jadi benar. Kalau kualitas saat teduhmu benar, masuk ke dalam musim peperangan rohani, pasti benar. Karena ngikutin tuntunannya Tuhan. Amin. Dia tidak memusingkan dirinya. Apa toh yang kita pusingkan selama ini? Kurang bu duitnya. Utangku banyak. Wah, saya tuh punya pasangan selingkuh terus, Bu. Saya punya pasangan kayak begini, Bu. Toko saya nggak laku-laku. Seorang prajurit tidak memusingkan tentang kebutuhan pribadinya. Dia fokus bagaimana dia menuju kepada Tuhan. Fokus bagaimana berdoa dengan benar. Fokus bagaimana dia hidup dengan benar. Sekalipun pintu mujizat belum terbuka. Tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap nyembah Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Itu nggak memusingkan dirinya. Mujizat belum terjadi, ya enggak apa-apa. Dia tetap konsisten dalam doa pujian penyembahan. Hidupnya dalam tekanan terus, disakiti, dilukai, nggak dihargai. Dia tetap konsisten doa pujian penyembahan. Itu namanya prajurit. Prajurit itu nggak cengeng, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Lalu nggak mau doa, nggak mau pelayanan. Prajurit macam apa kayak begini? Nah, itu yang Tuhan mau. Jangan jadi prajurit yang cengeng. Nangis boleh, cengeng no. Ya, apalagi nggak mau doa. Pintu mujizat belum dibuka, nggak mau doa. Loh gimana? Mau dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani? Kalau kita sendiri aja tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita diproses itu tuh luar biasa, saudara. Diproses Tuhan itu luar biasa. Anda berarti diperhatiin sama Tuhan. Justru sayangnya Tuhan kepada kita itu apa? Lewat proses. Itu bentuk kasihnya Tuhan kepada kita loh. Diproses untuk apa? Menuju murni. Makanya Alkitab katakan, prajurit tidak memusingkan kebutuhan hidup. Butuh disayang, butuh diperhatikan, butuh dipenuhi. Semuanya itu pasti kita dapat asalkan kualitas saat teduh kita benar. Latihlah diri dalam doa, pujian penyembahan, mengagungkan Tuhan. Mau tekanannya sebesar apapun, lakukan dengan segenap hati. Tandanya apa kalau saat teduhmu benar? Tetap sukacita, dipenuhi damai sejahtera, hatimu benar, nggak luka-luka terus, nggak sakit hati terus. Kalaupun ada gesekan, ada hantaman, setidaknya minimal engkau diam, menjaga hatimu, terus enggak ngutuk. Nah gitu loh saudara. Itu menjaga. Tuhan tahu kok engkau dilukai. Tuhan juga tahu engkau nggak berdaya. Tapi jagalah semuanya itu agar supaya apa? Kualitas. Tuhan itu tuh lagi sayang-sayangnya sama kita loh saudara hari-hari ini. Percaya enggak? Tuhan itu lagi sayang-sayangnya sama kita. Dibentuk supaya berkualitas.
Anda tahu orang apa ya, bukan menyulam, apa sih yang bikin hiasan yang pakai benang-benang itu ya? Saya lupa namanya. Waktu dia bikin itu, kan dia pelan-pelan sekali ya. Karena kalau dia memasukkan jarumnya salah saja, itu bisa hasilnya nggak bagus. Hasil rajutannya nggak bagus. Tapi, nah seperti itulah Tuhan. Begitu pelan, penuh dengan kasih, dirawat, dijaga. Terima kasih Ibu. Iya, dirajut. Nah, dirawat gitu ya, dikasihi pelan-pelan gitu ya. Seperti itulah kita di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kita, saudara. Tuhan sayang sama Anda semua. Jadi waktu kita diproses, itu adalah bukti Tuhan cinta banget sama kita. Jadi jangan pernah menilai bahwa Tuhan menghukum kita. No, Tuhan tidak pernah hukum kita. Justru karena kita dosanya jauh, udah jauh banget kita melakukan kesalahan, dibawa Tuhan untuk apa? Diperbaiki. Lah waktu diperbaiki itu memang gak enak prosesnya. Hatimu akan dibentuk waktu apa toh? Gesekan, hantaman, engkau gak dihargai. Itu akan menghasilkan kualitas. Ya, dia tidak memusingkan dirinya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita siapa? Tuhan. Itulah kenapa saudara, kita ikuti standarnya komandan. Ikuti aja standarnya Tuhan, ikuti saudara, ikuti. Jangan pernah biarkan dirimu dipenuhi dengan apa? Kemarahan, kekecewaan, rasa lelah. Doamu nggak dijawab, engkau sudah lelah. Lalu engkau sudah berhenti untuk berdoa, berhenti tidak pelayanan. Jadilah prajurit yang kuat dan taat. Fokuslah kepada yang utama, saudara. Anda tujuannya apa? Tujuannya memulihkan keluarga. Fokuslah ke situ. Untuk memulihkan keluarga, Anda harus dibentuk dulu karakternya. Untuk memulihkan keuangan, Anda harus dibentuk dulu karakternya supaya nggak cinta uang. Untuk pemulihan dalam kesehatan, Anda juga lagi dibentuk karakternya. Supaya apa? Sabar, mengampuni, mengasihi. Sehingga nggak cuma tubuhmu yang sehat, jiwa dan rohmu akan semakin sehat. Ya? Jadi, ingatlah akan hal itu. Anda dan saya harus ingat pada tujuan awal. Tujuan awalnya adalah melayani. Tujuan awalnya adalah pembentukan. Tujuan awalnya adalah proses. Itu namanya prajurit. Itu namanya siap dibawa Tuhan ke musim peperangan. Yaitu peperangan rohani. Lawanmu bukan pasanganmu. Lawanmu bukan manusia. Lawanmu bukan orang yang menipu bisnis usahamu. Bukan. Tapi lawanmu adalah spirit kemarahan, spirit kebencian, spirit sakit hati, spirit kehancuran, spirit perceraian, spirit apalagi? Perselingkuhan, spirit mamon. Banyak. Itu lawan kita, saudara. Jadi fokuslah ke situ. Amin. Jadi perhatikan, menderita sebagai prajurit. Satu, biarkan Tuhan memproses kita semua. Yang kedua, kemudian apa dikatakan? Menjadi prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Tuhan tahu engkau tidak kuat. Tuhan tahu engkau tidak berdaya. Tetap nyembah, muji Tuhan. Terus. Saya sering katakan kepada saudara ya, berdoanya saya paling cuman ya sebentar, cuman 5 menit. Selebihnya saya akan lakukan doa, pujian penyembahan. Makin intim dalam Tuhan, makin intim. Menyembah Tuhan, makin intim. Semakin banyak engkau berdoa, semakin kecil rasa sakit hatimu. Semakin dalam engkau berdoa, memuji Tuhan, semakin tipis rasa luka di hatimu. Engkau gak gampang luka. Hatimu akan penuh dengan kegirangan. Hatimu akan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Jadi sudah tahu ya,
Tandanya saat teduhmu benar, itu adalah dipenuhi dengan damai sejahtera, hatimu nggak gampang luka, jiwamu akan bersuka cita di dalam Tuhan, dan rohmu pasti menyala-nyala. Itu tandanya saat teduhmu benar. Tapi kalau saat teduhmu cuman baca firman, nyanyi, tapi setelah itu engkau masih marah-marah, engkau masih kecewa dengan orang, engkau masih melakukan dosa terus-menerus, itu saat teduh rutinitas namanya. Percuma. Anda dibawa Tuhan ke musim peperangan, kalah terus. Ketembak dengan luka, ketembak dengan hantaman, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, tidak mau pelayanan. Fokus utamamu jadi nggak nyampe. Yang tadinya harus memenangkan keluarga nggak bisa. Saudara, saya suka sekali istilah ini. Setialah pada perkara kecil. Tuhan akan berikan engkau perkara yang besar. Kalau untuk yang receh-receh saja engkau nggak bisa lewati, ya gimana Tuhan mau kasih kepercayaan yang besar? Kalau untuk memenangkan keluarga, tapi kalau hatimu nggak dibenerin dulu, keluargamu akan hancur terus. Benerin dulu hatinya. Keadaan keuanganmu tidak akan pernah berubah kalau hatimu tidak dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Keadaan keuanganmu akan hancur-hancuran terus. Belajar mengucap syukur dulu di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan pernah melayani siapapun kalau perkaramu, bebanmu di masa lalu masih kau gandolin terus. Bereskan di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk membereskan satu-satu. Apa? Pergumulanmu apa? Hatimu yang belum, misalkan. Ya wes beresin. Beresin, saudara. Waktunya nggak lama. Kita tuh punya waktu nggak lama, saudara. Jangan hanya berkutat pada kebutuhan pribadi terus. Pengennya dikasihani, pengennya diperhatikan, waktunya kita memberi. Bukan minta-minta terus. Ya? Prajurit yang taat. Prajurit yang benar. Tahu komandannya ngomong apa. Supaya peperangan waktu dibawa Tuhan ke dalam peperangan rohani itu, kita udah siap. Udah nggak menye-menye, cengeng. Dikit-dikit nangis. Nangislah karena hadirat Tuhan, bukan nangis karena tekanan kehidupan. Nangislah karena hadirat Tuhan. Nangislah karena Tuhan baik. Nangislah karena penyertaan Tuhan. Nah gitu loh. Bukan karena tekanan kehidupan. Tapi marilah kita belajar. Hari-hari ini, marilah kita terus belajar untuk mengutamakan Tuhan. Saat teduhnya benerin. Jangan cuma bilang saat teduh, tapi kualitas hatinya masih kayak gitu. Kualitas pikirannya masih pikiran kotor. Masih suka negative thinking sama orang. Yang benar, saudara. Yang benar. Amin. Lalu berikutnya, supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Benerin. Gak cuma kita doa masuk pujian penyembahan, berkenan atau enggak di hadapan Tuhan. Jangan salah, saudara. Hidup itu harus berkenan loh di hadapan Tuhan. Kalau kita makin hari itu makin urusan hati nggak diberesin, urusan pikiran nggak diberesin, dosa tetap jalan terus, perkenanan Tuhan tidak akan pernah turun. Ya, hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan, saya tuh paling suka sekali, saudara. Ya, sama istilahnya Saul dan Daud. Suka sekali ini contoh tokoh ini. Saul dan Daud sama-sama raja. Sama-sama dipilih jadi raja. Tapi bedanya apa? Saul pengurapannya diambil lagi sama Tuhan. Karena apa? Dablek, ngeyel. Dikasih tahu susah. Nah itu Saul. Makanya perkenanannya itu didapat Daud dari mana? Tuhan. Daud dikenan oleh Tuhan. Karena apa? Gambaran Daud itu dia suka nyembah Tuhan. Hatinya itu tuh benar-benar murni, tulus gitu ya. Di Alkitab dikatakan Daud itu elok parasnya, ya, wajahnya masih kemerah-merahan. Itu bicara tentang apa? Orang yang murni, yang tulus, yang jujur, itu loh dikenan sama Tuhan. Orang-orang yang dikenal sama Tuhan pasti hidupnya dalam pengurapan. Jadi sekalipun engkau dalam tantangan keluarga yang sangat ancur-ancuran, selama hatimu dikenan oleh Tuhan, engkau akan dibela terus. Tekanannya makin gede, segede apapun, selama hatimu dikenan oleh Tuhan, Tuhan akan belain engkau terus-menerus. Yusuf, bagaimana bisa menjadi penguasa Mesir kalau dianya nggak dikenan oleh Tuhan?
Waktu di perkenanan itu diberikan Tuhan pada saat apa tahu? Proses. Prosesnya Yusuf nggak enak loh saudara. Dibuang ke sumur, diperlakukan nggak baik sama keluarganya, dituduh ini dan itu, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke penjara. Prosesnya nggak enak. Tapi karena hidupnya berkenan, Yusuf dibela sama Tuhan. Amin. Gak apa-apa saudara. Orang memperlakukan kita kayak apapun, biarkan saja. Kondisi keadaan perekonomian kita tidak baik-baik aja, biarkan saja. Carilah perkenanan itu. Carilah perkenanan Tuhan dengan sepenuh hati. Lewat doa, pujian penyembahan, hidup benar di mata Tuhan. Amin. Anda dan saya itu prajurit. Katakan begitu saudara, aku prajuritnya Tuhan. Katakan itu. Anda dan saya adalah prajuritnya Tuhan. Prajurit gak cengeng. Prajurit adalah kuat di dalam Tuhan. Prajurit itu menang di dalam Tuhan. Ya? Amin. Sudah? Saya selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Yes, kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan pasti terjadi. Terjadi di sini. Amin. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Yes, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau jadi prajurit yang kuat, yang taat kepadamu ya Tuhan. Kami mau menang dalam menghadapi peperangan rohani hari-hari ini ya Bapak. Kami mau ikutin tuntunan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu keadaan kami sedang tidak baik dan kami sangat tidak kuat Tuhan. Tapi kami percaya kepada Engkau. Tuhan pegang kendali hidup kami. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami percaya kemenangan sudah ada bagi kami. Kami percaya pemulihan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Kami akan terus bisa berjalan di dalam Tuhan. Apa saja yang Tuhan ajarkan bagi kami mau lakukan. Kami mau sabar, kami mau tunduk di dalam Engkau. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Kami melatih diri kami untuk mengampuni kesalahan orang. Kami berlatih untuk bersyukur. Kami berlatih untuk bersukacita di dalam tekanan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih untuk apa saja yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tuhan ajarkan kami banyak banget dalam proses kehidupan kami yang susah ini. Tapi kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan memberkati tubuhmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu, dan Tuhan memberkati semua apa yang kau kerjakan. Perkenanan Tuhan turun atas kita semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ayo praktek ya, praktek jadi prajurit yang mendengar suara Tuhan. Ikuti lagi tuntunan yang seperti ini. Baca ulang ya. Tuhan Yesus berkati semua. Sampai ketemu besok pagi. Shalom. God bless.